Oke, kita akan lanjut. Oh iya, ada yang itu yang WA saya, Mas Afifudin tidak bisa login. Mungkin teman-teman yang lainnya bisa membantu ya, teman-temannya yang lagi bermasalah untuk login seperti itu, supaya kita lebih fokus pada materi malam hari ini. Minta tolong ya teman-teman yang sedang dekat dengan Mas Afifudin atau yang sedang dan lain sebagainya. Mau minta tolong dibantuin ya, soalnya lagi kesusahan untuk login. Kita pada malam hari ini akan membahas tentang infrastruktur pada e-commerce. Apa saja sih yang membangun e-commerce itu? Apa saja yang sebagai dasar atau sebagai komponen yang bisa membuat e-commerce tersebut, begitu. Nah, pada chapter 2 ini kita akan membahas tentang internet, web, dan mobile platform. Nah, mobile platform ini kita akan lanjutkan di minggu setelah ini, yaitu minggu depan seperti itu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang internet itu apa, terus revolusi dari internet, terus ada protokol-protokol, kemudian ada web, dan key point of the web. Jadi untuk platform pada malam hari ini kita akan berfokus pada website seperti itu. Karena ketika kita sudah memiliki website, otomatis dengan website tersebut kita sudah bisa begitu untuk melakukan transaksi begitu ya, melakukan transaksi penjualan dan transaksi jual beli begitu. Nah, untuk referensinya saya mengambil dari Kenneth et al. Dari 2015 dengan judul Introduction E-commerce. Nanti untuk semua referensi akan saya masukkan ke dalam Discord ini seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk 2.1 yang pertama adalah kita akan membahas tentang internet. Kita semua sudah punya dan bahkan sekarang ini kita menggunakan internet ya untuk memfasilitasi kita dalam berbagi atau mengirimkan data dan teman-teman menerima data dalam bentuk voice dan video seperti itu. Nah, kalau misalkan kita melihat dari definisi internet itu sendiri, maka internet itu adalah sebuah interkoneksi atau sebuah koneksi tanpa kabel begitu dalam jutaan atau ribuan jaringan, bahkan juga miliaran begitu, yang itu adalah menghubungkan dari beberapa komputer. Komputer itu maksudnya adalah perangkat begitu ya, entah itu smartphone atau PC atau laptop dan lain sebagainya, atau tablet dan lain sebagainya. Yang itu adalah tujuannya call host komputer atau just host begitu. Dan juga biasanya menghubungkan dengan segi bisnis, edukasional atau pendidikan, institusi, pemerintahan, dan individual dengan. Nah, untuk yang saat ini kita adalah menghubungkan dalam edukasi atau pendidikan begitu ya. Pendidikan jarak jauh, PJJ begitu ya kalau bahasa Indonesianya. Kemudian untuk kata-kata internet itu adalah dari kata-kata internetwork atau bisa disebut mengkoneksikan kebersamaan dari dua atau lebih jaringan komputer begitu ya. Nah, web adalah salah satu jasa yang terkenal gitu di dalam internet. Karena dia menawarkan beberapa jutaan bahkan triliunan dari sebuah page atau halaman dari sebuah web kayak gitu. Gitu ya. Untuk web ini adalah salah satu sebuah services yang sangat populer begitu. Nah, untuk tren dari sebuah internet begitu ya, tren dari sebuah internet yang biasanya selalu menggunakan internet, yaitu yang pertama adalah bisnis. Apa saja dalam bisnis yang viral atau tren dengan menggunakan jasa internet begitu?
Nah, yang pertama adalah mobile devices. Mobile devices become the primary access point to social network services begitu ya. Karena tidak tidak semua orang punya PC atau laptop, tapi semua orang memiliki smartphone begitu ya. Dalam bisnis, smartphone ini teman-teman sudah banyak menggunakan, bahkan menggunakan website juga bisa menggunakan smartphone. Juga ketika jasa aplikasi atau platform-platform juga, kebanyakan juga sekarang sudah didominasi menggunakan smartphone begitu. Mengetik, menghitung, transaksi, semuanya sekarang sudah dalam genggaman begitu ya. Dalam artian dalam tujuan bisnis seperti itu. Dan biasanya selain services atau jasa juga mempercepat expanding social marketing. Jadi secara penjualan itu juga sangat cepat jika menggunakan smartphone begitu ya, platform smartphone. Juga sekarang banyak iklan-iklan juga yang bekerja sama dengan platform dengan smartphone. Seperti yang teman-teman alami di HP Xiaomi mungkin, di Redmi bahkan Samsung, ketika layar HP-nya itu standby atau ketika kita lock screen, ketika kita ingin membuka handphone, maka teman-teman di situ akan disuguhkan dengan beberapa iklan yang relevan begitu ya dengan kebiasaan teman-teman menggunakan smartphone itu. Misalkan kebiasaannya adalah ngegame gitu, ngegame, maka di situ akan keluar mungkin aplikasi top up atau dan lain sebagainya yang berhubungan dengan game. Bahkan pendingin HP dan lain sebagainya. Bahkan jenis-jenis HP juga akan keluar di lock screen ketika teman-teman memiliki HP yang memang sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait gitu. Karena biasanya ketika harga handphone itu murah begitu ya, dalam artian tanda kutip gitu ya, murah, biasanya juga bekerja sama dengan platform advertising untuk meningkatkan profit yang memang itu adalah tujuannya perusahaan itu mempromosikan produk-produk pada smartphone yang dimiliki begitu. Yang paling banyak saat ini setahu saya dan kebanyakan itu di Xiaomi advertising di lock screen itu sangat gencar begitu ya, sangat tinggi begitu. Maka ketika teman-teman tidak ingin menampilkan itu, bisa diatur saja di advertising bagian lock screen gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, explosion of internet content services and mobile access devices strain the business model of internet backbone provider begitu. Nah, selain yang tadi menggunakan mobile device atau smartphone, yang kedua adalah bahwa konten-konten di internet itu juga sangat membeludak ya. Terkait ini di tahun 2015 itu sudah dibahas begitu di Knet begitu ya, tentang konten-konten internet begitu terkait dengan bisnis. Karena jaringan-jaringan bisnis itu sangat mudah disalurkan begitu menggunakan internet. Karena itu dibawa oleh jaringan-jaringan telekomunikasi yang sekarang sudah terakomodasi dengan provider-provider yang sudah naik begitu ya. Terus kemudian the growth in cloud computing and bandwidth capacity enables new business model for distributing music, movies, and television. Artinya adalah bahwa teman-teman semua ini kan biasanya di handphone dengan provider masing-masing, contohnya adalah Telkomsel yang paling tinggi di Indonesia. Nah, itu tergantung dari teman-teman memilih paket data yang diinginkan. Misalkan yang diinginkan adalah 10 giga per bulan atau 30 giga per bulan dan sebagainya. Dan bandwidth itu adalah kecepatan atau kecepatan ketika kita mengakses sebuah internet, misalkan menggunakan speed test, kita sekarang menggunakan Discord dengan kecepatan 5 Mbps misalkan seperti itu ya. Nah, itu adalah yang termasuk adalah kecepatan bandwidth atau pita begitu ya, pita kecepatan atau kapasitas dalam kita mengakses sebuah informasi dalam internet begitu. Nah, itu enables new business model, itu bisa membuka bisnis baru begitu ya, model bisnis baru ketika bandwidth-nya besar atau bandwidth-nya kecil. Kalau zaman dulu
Zaman dulu mungkin ya, sebelum ada internet kabel itu kan masih banyak modem ya, modem gitu. Mungkin ada yang mengalami, atau mungkin zaman kalian sudah nggak ada yang mengalami modem ya. Nah itu kan kapasitas bandwidthnya kecil ya, sehingga ketika ingin mengakses sebuah movie, terus kemudian saluran-saluran televisi itu tidak mungkin begitu. Sehingga menggunakan bandwidth yang kecil itu adalah video-video yang berkapasitas rendah seperti 360p, bahkan di bawahnya begitu ya, pixelnya begitu, dalam artian gambarnya tidak bagus begitu. Kemudian search become more social and local, enabling social and local commerce business model. Dan di sini trennya itu dahulu untuk mencari sebuah kegiatan sosial dan lokal itu bisa dikomersilkan dengan sebuah bisnis begitu. Kegiatan sosial dan kegiatan lokal itu bisa dibisniskan begitu. Artinya seperti itu. Di tren zaman buku ini dibuat begitu ya. Terus kemudian internet backbone carries initiate differential pricing model so that user pay for bandwidth usage. Yang saya katakan tadi ya. Ketika ingin menggunakan bandwidth yang besar, maka di zaman dahulu itu mereka rela membayar lebih seperti itu. Ketika teman-teman berlangganan IndiHome seperti itu, nah itu tergantung dari keinginan teman-teman dan keadaan kantong gitu ya, ketika ingin memilih sebuah sistem pembayaran dengan jasa yang dipilih. Terus kemudian ada big data produced by the internet creates new business opportunities. Jadi big data itu adalah bukan, kalau diartikan kan memang data besar begitu. Data besar ini adalah data yang kompleks, yang artinya adalah di situ sudah ada beberapa data yang terintegrasi begitu ya. Terintegrasi dalam artian ketika teman-teman punya data diri, nama begitu. Nah, nama, dengan nama saja kita mengklikkan nama di sebuah website pemerintah, misalkan ya, nama Budi begitu. Nah, ketika kita men-searching dengan nama Budiono misalkan kayak gitu ya. Nah, itu akan mengintegrasikan dengan data-data yang lain seperti data nomor induk, terus kemudian nomor kakaknya, terus kemudian ada data yang lain misalkan alamat, terus nomor handphone, golongan darah dan sebagainya. Big data itu biasanya ada beberapa platform-platform atau institusi pemerintahan yang memang dia bertanggung jawab pada privasi data kita begitu. Ketika data kita bocor, maka yaitu adalah tanggung jawab dari instansi yang mengkoleksi data kita. Dan data itu tidak bisa diperjualbelikan secara ilegal begitu ya. Kemudian di tren selanjutnya dalam segi teknologi, bahwa saya akan cepat aja ambil 3 saja teman-teman supaya cepat. Mobile device such as smartphone and tablet computer have become the dominant mode of access to the internet. Artinya bahwa sekarang ini yang paling banyak adalah yang digunakan itu smartphone atau HP dan tablet komputer begitu, yang lebih ringan dan lebih gampang dan ergonomis ketika dibawa kemana-mana dan digunakan gitu ya. Dan kemudian yang paling membludak di buku ini dijelaskan pada tahun 2015 itu yang paling dominan adalah web begitu ya. Mungkin yang di tahun 2015 teman-teman sudah tidak menggunakan warnet ya, karena sudah jarang begitu. Terus oke, kita lanjut yang lain. Ini hanya itu ya, sambungan saja, nanti bisa dibaca sendiri. Sudah sampai rumah Mas Vicky? Oh ya, alhamdulillah sudah sampai rumah. Jangan lupa minum ya, makan yang banyak supaya sehat selalu. Oke, kita lanjutkan di tren teknologi ini. Yang ketiga kita ambil yang mana ini ya? Kita ambil yang terakhir saja ya. The Internet of Things with millions
of sensor equipped devices connecting to the internet. Bahwa kalau zaman dahulu itu sudah ada yang namanya IoT, teman-teman. IoT itu adalah ketika teman-teman memiliki sebuah sensor di mana itu bisa mengambil sebuah data. Misalkan untuk agribisnis itu data warna ya, warna untuk buah misalkan kayak gitu ya. Jadi warna buah ini dengan menggunakan sensor tertentu, artinya adalah sensor yang digunakan itu RGB ya, red, green, blue. Jadi tergantung warna, presentase warna atau derajat kewarnaan itu yang diambil dari beberapa data. Misalkan ada data warna buah tomat. Nah, sensor RGB-nya itu melihat, menyeken gitu dengan keadaan warna-warna pada buah tersebut. Nah, berarti data yang diambil adalah apa? Yang pertama adalah jumlah. Ketika warna merahnya sesuai, maka dia akan mengklasifikasikan data-data itu. Nah, itu menggunakan Internet of Things. Artinya, ketika sensor itu bergerak, kita bisa kendalikan dengan HP atau PC dengan jarak jauh. Jadi, biarkan mereka bekerja di sana, tapi bisa kita kendalikan. Itu adalah IoT. Untuk yang sekarang ini, yang kebanyakan di pertanian itu mungkin untuk suhu, terus penyiraman, dan lain sebagainya. Bergantung dengan kelembaban ya, kelembaban tanah. Oke, bisnis teknologi ya. Terus kemudian kita akan melanjut kepada revolusi internet. Jadi ada fase-fase perkembangan internet ya dalam dahulu. Oh, ini ke skip ya untuk society. Kita ke society dulu. Yaitu society adalah sosial di zaman itu yang menggunakan internet. Yang pertama itu adalah governance of the internet become more involved with conflict between nation begitu. Kalau di sini contohnya misalkan di USA plans begitu. Dia bisa memberikan beberapa kontrol-kontrol atau bisa mengendalikan sesuatu menggunakan internet. Mungkin di zaman dulu ini sudah diklasifikasikan penggunaan internet itu sudah bisa memberikan dampak-dampak tertentu ya terhadap pemerintahan atau society begitu. Karena seperti yang kita tahu di USA itu juga ada beberapa konflik dengan negara-negara di Rusia mungkin itu bisa menjadi salah satu penggunaan internet di bidang society begitu. Terus kemudian government control over and surveillance of the internet is expand in most advanced nation. Terus kemudian di sini dijelaskan juga di internet is nearly complete control by government agencies. Kalau yang di Indonesia itu kan sekarang kementerian apa sih yang mengatur tentang internet? Kementerian apa teman-teman yang kemarin itu yang namanya kalau nggak salah Pak Budi bukan ya? Nah, Kominfo ya, Kominfo kan selalu yang sering viral kan untuk pemblokiran dari website yang kita akses, bahkan itu di pendidikan juga di PDF book, archive gitu, yang buku-buku itu juga terkadang diblokir sama Kominfo itu. Saya juga nggak tahu padahal ini isinya buku begitu. Nah, pemerintahan di Indonesia itu juga dikendalikan atau dikontrol begitu ya, diatur oleh government agencies atau instansi pemerintahan. Terus kemudian yang terakhir adalah the growing infrastructure for tracking online and mobile consumer behavior, atau kebiasaan dari konsumen itu juga bisa di tracking ya. Ini di 2015 ini buku ini dibuat sudah bisa memberikan prediksi seperti itu, bahwa konsumen ini kebiasaannya juga sudah bisa di tracking begitu. Dan konflik-konflik yang dimiliki, mungkin teman-teman ketika nggak sadar ya, ketika mendaftarkan suatu aplikasi, ketika mensetujui sebuah privacy dan sebelum mencentang itu harusnya dipikir dulu ya untuk keabsahan dari aplikasi yang di-download. Soalnya itu beberapa data yang mungkin itu adalah privasi teman-teman, itu bisa membuka dari galeri-galeri ya, karena dari privasi itu sudah disetujui begitu. Kan biasanya kalian izinkan kan untuk mengakses sebuah informasi di HP kalian, entah itu lokasi, terus kemudian foto, terus kemudian juga
data kontak begitu. Nah, itu ketika teman-teman sudah menyetujui, maka ya otomatis ketika data teman-teman foto-foto di situ tiba-tiba nggak tahu, walaupun kita nggak tahu ya datanya itu diapain, ketika datanya diakses ya wallahu alam, karena sudah disetujui oleh teman-teman semua ketika mengklik centang itu pada pendaftaran aplikasi gitu. Makanya saran saya hati-hati ketika menginstal suatu aplikasi, juga hati-hati dalam menyimpan sebuah data dalam smartphone sendiri begitu ya. Jadi trennya dulu itu juga sudah diprediksi oleh Kenneth 2015 begitu. Oke, kemudian kita melanjut ke ini ya, revolusi of internet. Yaitu pada 1961 hingga sekarang, yang artinya bahwa dalam buku ini dibuat yaitu 2015. Dulu itu dalam tahun 61 sampai 74 itu masih tahap inovasi. Nanti di bukunya nanti kalian baca sendiri ya. Itu ini nggak penting, nggak akan saya keluarkan juga pada UTS kayak gitu. Terus kemudian di 75 sampai 95 itu institutionalization atau sudah mulai pembentukan kelembagaan begitu. Nah, terus kemudian di 95 sampai present sampai sekarang itu sudah ada komersialisasi ya. Komersialisasi artinya bahwa semua produk, semua jasa itu sudah bisa dikomersialkan, sudah mulai dikomersialkan di tahun 95 sampai buku ini dibuat 2015 begitu. Kemudian key teknologi konsep atau evolusi itu kunci-kuncinya atau poin-poinnya begitu ya. Jadi pada tahun 95 itu waktu sudah komersialisasi, pada fase komersialisasi, FNC itu adalah sebuah federal jaringan gitu ya, federasi jaringan internet begitu, sudah membuat revolusi mengenai term atau peraturan-peraturan pada jaringan internet begitu, bahwa sudah ada yang namanya skema IP address atau alamat IP. Jadi ketika teman-teman ini sudah terkoneksi kepada sebuah jaringan, maka ada yang namanya IP. IP itu biasanya terdiri dari 3 titik ya. 3 titik, 3 angka kali 3 berarti 9 angka begitu. Nah, terus kemudian itu disupport oleh yang namanya TCP atau sebuah Transmission Control Protocol. Dan itu sudah bisa sudah seperti sistem telepon yang bisa berinteraksi menggunakan data voice dan data jaringan publik gitu. Nah, untuk Federal FNC ini itu ada global information-nya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah is logical link together by a globally unique address. Artinya di sini menggunakan IP untuk pertukaran atau menyambungkan sebuah informasi. Terus kemudian is able to support communication using TCP. Jadi IP itu dikoneksikan menggunakan TCP. Terus kemudian ada provider begitu ya. Provider yang memang itu memfasilitasi sebuah jaringan. Oke. Ini sebuah wawasan saja ya, protokol-protokol ini dan sebagainya. Jangan diambil pusing begitu. Protokol. Nah, ketika kita membuat teks begitu, mengirimkan pesan di WA dan sebagainya, itu misalkan original text message atau pesan utamanya itu adalah I want to communicate with you. Nah, itu diterjemahkan menggunakan bilangan biner, kalau teman-teman tahu ya. Bilangan biner 010101 begitu, 101 dan 0 begitu. 1 dan 0, maaf. Kalau 0 kan nggak ada angkanya. 1 dan 0, nah itu ditransmisikan menggunakan 001 ke dalam bilangan biner dalam bentuk bits begitu ya. Nah, terus kemudian di situ akan dipecah menggunakan menjadi sebuah paket. Nah, di sini sudah diklasifikasikan ya, paket-paketnya menjadi 3 begitu. Nah, terus ternyata sudah jadi yang namanya header information at each packet indicate destination and other control information begitu.
Berarti paket-paket ini sudah mengandung yang namanya teks originalnya, teks aslinya begitu. Jadi dan ini akan ditransmisikan lagi menjadi teks seperti sedia kala, seperti itu ya. Jadi bilangan-bilangan biner itu menyimbolkan sebuah pesan atau abjad atau huruf atau angka begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada yang namanya router. Router itu ketika teman-teman punya WiFi, terus yang nyantol di colokan teman-teman itu namanya biasanya router ya. Nah, di sini artinya router itu adalah sebuah special purpose computer that interconnect the computer network. They make up the internet and route packet to their ultimate destination as they travel the internet. Bahwa di sini tugasnya router itu adalah sebuah komponen komputer yang tujuannya adalah menginterkoneksikan, membuat koneksi atau jaringan pada jaringan-jaringan internet dan membuat rute atau jalur paket-paket itu kepada destinasi-destinasi atau tempat-tempat yang dituju. Tadi kan sudah ada bilangan biner. Nah, bilangan biner itu ditransmisikan menggunakan yang namanya TCP. Nah, TCP itu dimasukkan ke dalam, dibantu dengan router. Nah, router ini tugasnya menyampaikan kepada TCP sesuai IP yang dimiliki begitu. IP yang tadi IP address yang 3 angka 3 titik itu. Terus kemudian ada yang namanya algoritma rutenya. Dan di situ juga ada yang namanya algoritma yang bisa menyambungkan atau mengirimkan sebuah sinyal yang itu adalah tidak mungkin salah kirim kayak gitu. Dan untuk definisinya, TCP adalah protokol that establish the connection among sending and receiving. Berarti TCP ini adalah sebuah jaringan atau koneksi yang bisa mengirimkan dan menerima sebuah web komputer atau handles the assembly of packet at the point transmission. Jadi bisa mentransmisikan transmisikan data berdasarkan yang digunakan begitu. Untuk IP itu adalah alamat dan itu adalah menandakan dari pos begitu ya. Ibaratnya itu pos-pos teman-teman semua di mana kayak gitu. Nah, untuk hubungan TCP dan IP itu seperti ini teman-teman ya. Ini dilihat saja. Begitu. Nah, untuk TCP itu di tengah itu ya, terus kemudian ada IP dan itu akan dimasukkan ke dalam HTTP begitu. Nanti kita akan belajar lebih jauh untuk kedepannya. Tapi untuk sekarang hanya pengenalan saja ya, dan ini enggak akan saya masukkan ke dalam ujian. Kemudian ada yang namanya domain, DNS dan URL. Domain itu ketika teman-teman gampangnya itu adalah .com itulah domain ya. Domain itu .com, gampangnya kayak gitu. .com, .co.id, .gmail, pokoknya yang setelah dot yang belakang itu adalah namanya .com. Domain begitu ya, domain. Kalau di sini artinya adalah domain itu IP address can be represented by a natural language convention called domain name. Berarti ketika tadi teman-teman punya IP, nah itu dengan dirubah menjadi represented by natural language, artinya ketika Unwaha membuat pendidikan, maka domainnya adalah ac.id, misalkan kayak gitu. AC itu adalah akademi, terus ID itu adalah Indonesia. Nah, itu adalah salah satu alamat-alamat atau address IP address yang menggunakan natural language, tidak berupa angka begitu ya. Itu yang dimaksud dengan domain. Kemudian selanjutnya adalah DNS. DNS ini itu adalah, kalau di sini artinya allow expression such as cnet.com to stand for numeric IP address. Itu ya. Jadi numeric IP address-nya itu untuk cnet.com itu adalah 216, contohnya ini ya. Itu 216.239.113.101. Itu yang namanya adalah DNS, di mana
uh, domain name yang bisa ditransmisikan menjadi sebuah numerik IP. Ya, itu adalah DNS kayak gitu. Kemudian ada yang namanya URL. URL itu adalah lengkap begitu ya. Uniform Resource Locator gitu. Di sini bisa dikatakan bahwa URL itu adalah alamat yang digunakan untuk kita masuk ke dalam web browser yang kita akan mengakses sebuah web atau sebuah konten-konten dalam internet seperti itu. Misalkan www.google.com. Nah, itu kan namanya URL, adalah paket lengkap begitu ya dalam satu kesatuan alamat yang kita tuju dalam sebuah untuk mengakses sebuah informasi. Mohon maaf Mas Agus, tolong di mute dulu Mas Agus. Terus kemudian kita akan melanjut pada the hierarchical domain name system. Jadi di sini ada yang namanya yang tadi saya sebutkan ya, untuk beberapa domain-domain yang memang sudah diklasifikasikan secara global, seperti .com itu sudah ada klasifikasinya ya untuk AOL, GM kayak gitu. Nah terus kemudian edu, ini misalnya untuk NGO, ini salah satu universitas ya, kemudian juga Stanford kayak gitu. Nah terus government misalkan itu punya pemerintah yang global. Terus kemudian ada mail, ada .net, .org, terus kemudian .int, .us. Ini salah satu contoh-contoh domain, contoh-contoh saja begitu ya. Kemudian ini untuk piece of the internet puzzle name and address. Ini kalau diartikan ya, bahwa IP address itu adalah every device connect to the internet must have unique address number called an IP. Nah, tadi kode-kode unik atau kode-kode number, kode-kode nomor itu adalah nama-nama dari IP address atau alamat IP. Terus kemudian ada yang namanya nama domain. Nama domain itu melambangkan bahwa nama domain itu salah satu bentuk dari konversian dari numerik-numerik tadi menjadi nama lokal kayak gitu. Terus kemudian ada DNS, terus kemudian ada root servers. Dibaca saja. Kemudian kita akan melanjutkan kepada web. Ini kita sudah mulai akan masuk kepada web. Nah, seperti yang kita tahu, kita pasti menggunakan web ketika masuk ke dalam salah satu laman-laman tertentu. Misalkan bahkan saja AI, ChatGPT juga menggunakan web kayak gitu ya, basisnya adalah basis web. chatgpt.com seperti itu, www.chatgpt.com. Nah, contoh-contoh web yang akan kita tampilkan di sini adalah dua, yang satu adalah jasa services untuk search engine, yang kedua adalah, yang pertama adalah OLX atau dulunya adalah Toko Bagus. Nah, ini untuk jasa juga, penawaran beberapa produk yang itu adalah biasa digunakan dalam dunia bisnis begitu. Nah, satunya adalah produk, satunya adalah jasa search engine begitu. Yang keduanya sebenarnya jasa gitu ya, tapi beda segmentasi. Oke, key point of the web. Kita sudah masuk di slide-slide terakhir. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah struktur dari web. Strukturnya adalah sebuah web itu biasanya menggunakan yang namanya HTML, teman-teman. HTML itu salah satu bahasa pemrograman, yaitu Hypertext Markup Language. Ya, kalau teman-teman sudah pernah belajar bahasa pemrograman mungkin sudah familiar ya. Kalau misalkan belum ya agak susah kayak gitu. Terus kemudian ada yang namanya browser. Browser itu yang sebagai wadah kita mengetik URL begitu ya, mengetik URL kita. Ya, itu biasanya contohnya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari dan lain sebagainya yang biasa digunakan oleh teman-teman semua. Dan itu bisa menunjukkan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk mengetik URL yang biasa kita
gunakan untuk mengakses sebuah informasi. Nah, URL sendiri itu apa? URL itu adalah Uniform Resource Locator, begitu. Adalah suatu alamat yang kita gunakan untuk mengakses sebuah halaman informasi. Kemudian ada yang namanya server and client. The web operates on a client servers model. Server store content and send it to client browser upon request. Terus kemudian ada yang namanya protokol. Protokol ini kalau misalkan teman-teman masuk ke dalam browser, di situ kan sebelum masuk ke dalam misalkan google.com.id, terus kemudian ada www, terus kemudian ada http atau https. Itu biasanya ketika menggunakan sudah ada S-nya, itu adalah sebuah protokol ya. Kalau kita artikan itu adalah sebuah protokol. Ketika protokol itu sudah tersecurity atau artinya sudah aman, biasanya dilambangkan dengan ada kata-kata S di belakangnya. Kayak gitu. Iya, ini sebuah protokol saja untuk HTTP ini. Terus kemudian website. Website ini yang kita akan pelajari nanti. Itu adalah sebuah collection of web page atau beberapa halaman web yang dikombinasikan menjadi satu kesatuan yang menjadi yang namanya adalah website. Nah, website ini biasanya terdiri dari, biasa digunakan untuk blog, terus kemudian news portal atau dan lain sebagainya, e-commerce site dan lain sebagainya. Dan ada yang namanya static dan dynamic web. Nah, web statis dan web dinamis. Nah, web statis itu apa? Web statis itu tidak berubah displaynya. Seperti yang kita tahu landing page, nah itu juga termasuk statis ya, karena tidak berubah, karena hanya satu scrollan saja sudah sampai ke bawah. Dan kemudian ada dynamic web. Dynamic web bisa berubah-ubah, misalkan bisa juga berinteraksi. Misalkan ada game-game yang berbasisnya web juga, itu juga bisa dinamakan sebagai dinamis web gitu. Oke, sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke sesi praktik. Teman-teman tolong diunduh di Discord untuk bahan praktiknya hands on pada malam hari ini. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Mohon maaf ya, agak menunggu ya, ini lemot muter-muter. Karena sambil nge-record teman-teman. Kalau sambil nge-record ya gini. Ada masalah dalam pengunduhan file data zip yang saya masukkan ke dalam menu diskusi perkuliahan. Di situ saya masukkan dalam folder praktik. Silahkan dibuka dan disiapkan komputernya. Komputernya biasanya kan ada notepad dan browser masing-masing ya.